Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dengan NIM 18650.030. Materi kali ini yaitu fase analisis. Tujuan dari fase analisis adalah mendefinisikan secara tepat apa yang dapat dilakukan sistem untuk user dan bagaimana sistem tersebut menyesuaikan dengan lingkungan user. Aktivitas utama dari fase ini adalah untuk menghasilkan dokumen yang menjelaskan arti lingkungan sistem, disebut functional specification. Setelah mengerjakan FS, Anda kini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan pada fase definisi, sehingga Anda harus meninjau ulang rencana permulaan proyek dan perkiraan awal. Aktivitas berikutnya menuliskan development proposal atau proposal pengembangan dan akan dikerjakan jika dua metode proposal akan dilakukan. Hal tersebut akan ditulis setelah FS. Isi dan garis besar proposal pengembangan sama dengan proposal analisis, kecuali bahwa proposal pengembangan dikerjakan dengan menggunakan 5 tahap dari pengembangan. Pendefinisian antarmuka user. User dan analisis menjelaskan setiap bagian yang diwakili oleh garis panah yang merupakan aliran data antara user dan sistem. Hal ini akan mengontrol penjelasan mengenai semua menu, formulir, laporan, perintah-perintah, dan pesan-pesan. Dengan kata lain, merupakan tampilan antarmuka user pada sistem. Tujuan dari proses ini adalah yaitu 1. Untuk menjelaskan tampilan antarmuka pada komputer. Kedua, untuk memperoleh pemahaman yang umum dari bisnis user. Spesifikasi fungsi atau the functional specification atau FS. FS menjelaskan semua tingkah laku sistem dan dalam bentuk cerita dan gambar. Definisikan antarmuka user seperti di atas. Menu-menu, perintah, respon, laporan, dan pesan-pesan dijelaskan sebanyak mungkin. Setiap perubahan di dalam lingkungan user karena sistem baru akan dijelaskan. Semua pengiriman termasuk hardware, software, pelatihan, dokumentasi, dan garansi dirinci. Sebagai tambahan pada proposal, FS juga merupakan kontrak antara user dengan tim proyek. Sejumlah uang yang besar mungkin dipertaruhkan dan user membutuhkan lebih rinci tentang apa yang dapat diberikan dibandingkan apa yang ada di proposal. Teknik penulisan untuk membaca non-teknis. Untuk menulis FS yang baik memang sulit sekali. Jika FS menjelaskan sebuah sistem teknis, maka disebut dokumen teknis, tetapi FS ini ditulis untuk pembaca non-teknis. Tulislah dari sudut pandang user, gunakan terminologinya. Untuk itu, kita harus mempelajari bisnis user dan bahasanya. Alasan terbesar yang menyebabkan kesalahan pengertian dokumen adalah kata-kata yang memiliki dua arti. Hal yang sama, hindari janji-janji yang sulit untuk dilakukan. Kegunaan lain untuk spesifikasi fungsi. FS yang baik dapat digunakan untuk memperkenalkan proyek kepada anggota tim yang baru. User dapat menggunakannya untuk memperkenalkan sistem yang baru ke pihak manajemen atau ke bagian-bagian lain. Tetapi yang paling penting adalah bagian-bagian yang menjelaskan menu, form, query, dan report dapat digunakan dalam user guide. Case software tools untuk analisis. Computer Aided Software Engineering atau CASE digunakan sebagai suatu paket software tools pada masing-masing fase dari daur hidup sistem. Terdapat beberapa produk software yang mutunya bagus yang membantu Anda untuk melakukan analisis. Contohnya Accelerator. Accelerator dapat digunakan untuk menggambarkan data flow diagram tingkat tinggi, kemudian memecah DFD ke level-level berikutnya yang lebih rendah. Meninjau kembali perencanaan. Perencanaan adalah proses pengulangan. Lakukan perbaikan P3 segera setelah analisis dilakukan. Berikut ini adalah daftar pendek dari masalah-masalah yang dapat terjadi dalam 3 fase berikutnya.
selama pelaksanaan rencana berikutnya, yaitu 1. Programmer kunci atau perancang mengundurkan diri. 2. Komputer pengembangan tidak tersedia. Ketiga, peralatan hardware yang khusus tidak ada atau terwujud tepat pada waktu yang dibutuhkan. Keempat, paket software dengan rilis terbaru tidak bekerja. Kelima, sumber daya yang disediakan oleh pihak ketiga tidak terwujud. Rencana pelatihan untuk anggota proyek. Ketika akhirnya staf telah diputuskan, lakukan pemeriksaan untuk melihat siapa-siapa saja yang membutuhkan pelatihan. Programmer Anda merupakan calon yang paling memungkinkan. Jadwalkan semua pelatihan yang akan dilakukan pada akhir desain. Kesimpulan dari fase analis yaitu diharapkan FS dinegosiasikan atau ditinjau kembali. Jadwalkan waktu untuk persetujuan dan perbaikan. Atur batas akhir penyelesaian. Jika tidak disetujui di antara individu-individu atau departemen menyebabkan analis paralisis, ambil satu orang dari tiap departemen dan kumpulkan dalam satu ruang dan tekanan untuk tidak menunda pertemuan sampai masalah terpecahkan. Dan yang terakhir, kita tinjau kembali kejadian-kejadian utama dalam fase analisis, yaitu 1. Spesifikasi fungsi atau FS yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua, jika kedua langkah proposal digunakan, development proposal telah ditulis dan dibeli oleh user. Ketiga, P3 diperbaiki untuk memasukkan perhitungan-perhitungan baru dan jadwal-jadwal. Sumber-sumber masih dijalankan untuk seluruh kegiatan. Keempat, desain tingkat atas telah dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.